Alaska menyusul Vanessa masuk ke dalam kamar. Dilihatnya sang istri sedang membuka pakaian dan menggantinya dengan bedrock. Sepertinya Vanessa ingin mandi. Senyum pun terbit di bibir Alaska karena mengira dia akan mencoba membujuk Vanessa lalu berakhir dengan mandi bersama. Ya, dia sudah bisa membayangkan semuanya. Sayang, panggil Alaska dengan mesra dari belakang sambil mencoba merangkul pinggang ramping istrinya. Tapi yang terjadi malah plak. Vanessa menepis tangan suaminya lalu melengos pergi masuk ke kamar mandi. Dia menepisku, tanya Alaska dalam hati. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang Vanessa lakukan kepadanya barusan. Dia sampai termenung melihat tangannya yang ditepis tadi. Boro-boro mau mandi bersama. Disentuh aja istrinya tidak mau. Sayang, teriak Alaska lalu menyusul istrinya ke kamar mandi. Brak! Lagi-lagi Alaska mendapatkan penolakan. Vanessa menutup cepat pintu kamar mandi tepat sebelum suaminya ikut masuk. Kemudian dia menguncinya dari dalam agar suaminya tidak bisa menerobos masuk. Sayang, bisa kita bicara sebentar? Bicara sambil mandi juga boleh kalau kamu mau. Buju Alaska sambil memainkan gagang pintu kamar mandi. Sayang, panggil Alaska lagi. Tak ada jawaban apa-apa dari istrinya. Hanya terdengar suara air yang mengguyur deras dari shower. Bahu Alaska pun meluruh. Dia mengerti Vanessa masih marah kepadanya. Tak kehilangan akal, Alaska pun keluar dari kamarnya. Dia pergi ke dapur berniat untuk menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Harapannya Vanessa akan sedikit luluh dengan usahanya ini. Baiklah sayang, akan aku buktikan kalau aku mencintaimu. Lihat, meski kamu marah padaku, aku tetap menyiapkan sarapan untukmu, ucap Alaska dengan penuh tekad sambil memakai apron masaknya. Dia pun mulai membuka kulkas dan mencari bahan apa saja yang ada untuk dimasak. Ada daging dan beberapa sayuran di sana. Kemudian dia mengecek lemari makanan dan menemukan beberapa jenis pasta. Sepertinya pagi ini dia akan membuat pasta dengan daging dan sayuran untuk sarapan mereka. Sementara di dalam kamar mandi, Vanessa tengah mandi sambil termenung di bawah guyuran shower. Nama Venus yang diucapkan oleh suaminya terus terngiang-ngiang di telinganya. Dia penasaran secantik apa rupa wanita itu sehingga suaminya sampai menyuruh anak buahnya untuk mencarinya selama ini. Jujur, dia sangat khawatir kalau suatu saat Alaska dan Venus bertemu. Dia takut suaminya akan berpaling. Dia takut wanita itu akan menggoda suaminya nanti. Vanessa meraup wajahnya berkali-kali mencoba untuk tegar dan tidak boleh mudah menyerah. Bukankah cinta butuh perjuangan? Dia rasa saat ini takdir sedang mengujinya untuk melihat seberapa besar dan kuat dia memperjuangkan cintanya. Alaska Williams adalah suamiku dan aku satu-satunya wanita yang ada di hatinya. Tidak boleh ada yang mengambilnya dariku. Siapapun itu termasuk kau yang bernama Venus. Iya, Alaska hanya milikku. Hanya milikku. Vanessa menghirup nafas dalam-dalam mengisi sesak dalam dadanya dengan udara segar. Lalu mengembuskannya perlahan sembari membuang pikiran negatif dalam benaknya. Dia tidak akan mudah menyerah. Dia tentu akan memperjuangkan rumah tangganya dengan suaminya. Namun bukan berarti dia akan mudah memaafkan Alaska begitu saja dong. Dia juga ingin memberikan sedikit pelajaran pada Alaska agar suaminya itu tahu, merasa betapa pentingnya kehadiran Vanessa dalam hidupnya. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Vanessa langsung pergi ke dapur. Dia belum tahu suaminya ada di sana. Dia pikir Alaska berada di ruang kerjanya. Namun ternyata suaminya itu sedang sibuk membuatkan sarapan pagi untuk mereka. Pagi sayang, kamu sudah mandi? Kamu terlihat cantik sekali. Setiap hari kamu selalu cantik, puji Alaska begitu melihat istrinya. Vanessa tidak menjawab apa-apa. Dia tampak mengeluarkan piring dan menatanya di atas meja. Alaska sudah selesai memasak, namun belum menyajikannya di atas piring. Karena itu Vanessa membantunya. Vanessa juga menyiapkan 2 gelas minuman untuk mereka. Dia membantu pekerjaan suaminya namun tetap tidak ingin bicara padanya. Terima kasih sudah membantuku sayang, ucap Alaska dengan senang. Dia sedikit lega karena Vanessa mulai membantunya.
Namun saat ia hendak mencium pipi istrinya dari samping, Vanes langsung melengos pergi mengambil sendok dan meletakkannya tepat di samping piring masing-masing. Gagal lagi, gerutu Alaska dalam hati. Vanes menarik kursi lalu duduk di sana. Dengan santai dia memakan pasta buatan suaminya tanpa mengajak sang suami makan bersama. Alaska pun akhirnya ikut duduk dan memakan masakannya sendiri. Pasta itu sangat enak, namun karena Vanes masih mendiamkannya, rasanya ia sulit menelannya. Alaska menghela nafas dengan berat. Karena tidak ingin membuat mood Vanes semakin buruk, dia pun melanjutkan sarapannya dengan diam. Dan pagi ini seperti biasa Alaska akan mengantarkan Vanes ke kampusnya. Biasanya sebelum turun dari mobil, Vanes akan menciumnya. Namun kali ini saat Alaska sudah mendekatkan wajahnya, istrinya malah melengos keluar dari mobil begitu saja. Aku bisa gila kalau dia mengabaikanku seperti ini, ucap Alaska dengan frustasi sambil mengacak-ngacak rambutnya sendiri. Dia menoleh keluar, istrinya dengan santai berjalan masuk ke kampus tanpa menoleh ke belakang. Vanes masih lagi kesal padanya. Mau tidak mau, Alaska pun pergi meninggalkan kampus sang istri dan melanjutkan perjalanan ke kantornya. Ketika tiba di kantor, Bastian terkejut melihat penampilan rambut bosnya yang acak-acakan. Dia pun memberikan sisir rambut miliknya kepada Alaska. "Tuan butuh ini," tanya Bastian sambil mengelurkan sisir kecil miliknya. "Carikan aku obat pereda sakit kepala, kepalaku pusing," pinta Alaska. "Baik tuan, akan segera saya carikan." Alaska pun masuk ke dalam ruangannya dengan keadaan lemah dan tak bersemangat. Dia duduk bersandar di sofa sambil menengadahkan kepalanya. Tak lama masuklah Langit ke dalam ruangannya bersama Bastian. Mendengar Bastian mencari obat untuk Alaska, Langit ikut khawatir dengan keadaan pria itu. "Kak Alaska, ada apa denganmu? Kalau sakit, biar aku antar ke dokter atau mau aku panggilkan dokternya ke sini?" tanya Langit dengan panik. "Tidak usah, biarkan aku istirahat aja sebentar," ucap Alaska. "Mana obatnya?" tanyanya pada Bastian. "Ini tuan." Bastian pun memberikan obat dan sebotol air minum pada bosnya itu. Alaska mengambilnya lalu meminumnya saat itu juga. "Kenapa kalian masih di sini? Pergi sana keluar," usirnya. Dia merebahkan dirinya di atas sofa dengan melipat satu tangan menutup wajahnya. "Kakak yakin tidak ingin ke dokter?" tanya Langit lagi. Keluarlah," usirnya. Langit pun memberikan kode pada Bastian agar meninggalkan tempat itu. Alaska benar-benar sedang tidak ingin diganggu. Baru sebentar didiamkan oleh istrinya saja sudah membuatnya sakit kepala. Tok tok tok, pintu ruang kerja Abimana yang ada di rumahnya diketuk dari luar. Tak lama masuklah Jody untuk bertemu dengan tuannya itu. "Dari wajahmu sepertinya ada hal yang penting," tebak Abimana. Dia menunjuk sofa di depannya dengan dagunya mempersilahkan Jody agar duduk di sana. "Cukup penting tuan. Yang pertama, tadi pagi saya mendapatkan laporan kalau Alaska sudah menghentikan pencarian Venus. Sepertinya Alaska sudah benar-benar ingin melupakan wanita itu," ucap Jody. "Benarkah?" tanya Abimana dengan alisnya yang terangkat sebelah. "Benar tuan." "Apa kau tahu di mana wanita itu berada?" tanya Abimana lagi. "Terakhir kali orang suruhan kita melihatnya berada di Jerman. Dia masih berpindah-pindah tempat tinggal dan bertukar identitas tuan," jelas Jody lagi. Abimana tampak berpikir sejenak. Baginya rumah tangga Alaska belum aman karena pernikahan anaknya dan juga Vanes masih seumur jagung. Abimana sendiri masih ragu dengan cinta putranya kepada Vanes. Cari tahu di mana dia berada, tetap awasi pergerakannya dan jangan biarkan dia mendekati Alaska ataupun Vanessa. "Aku tidak mau rumah tangga anakku rusak karena wanita itu," tita Abimana dengan serius. "Baik tuan. Ada yang lain lagi?" "Ini tentang Alaska tuan." Langit bilang Alaska pagi-pagi sekali datang ke kantor dalam keadaan kusut. Dia bahkan meminta obat pereda sakit kepala kepada asistennya, jawab Jody. "Alaska sakit?" Abimana tampak sangat khawatir kepada putra sulungnya. "Saya rasa dia sedang ada masalah dengan istrinya," tebak Jody. Dia pun belum mengetahui kejadian sebenarnya. Dia ada masalah dengan istrinya sampai sakit kepala. Apa Vanessa memukulnya dengan tongkat baseball? Tanya Abimana dengan dahi yang mengkerut. "Itu saya belum pasti tuan," jawab Jody sambil mengangkat bahunya sekilas. "Ada-ada aja," keluh Abimana. "Undang mereka berdua makan malam di rumah. Aku ingin melihat interaksi mereka tuh seperti apa nanti." "Baik tuan, akan saya lakukan."
Selesai memberikan laporan, Jody pun keluar dari ruang tuannya. Tinggallah Abimana seorang diri dengan segala kekhawatirannya. Vanessa harus segera hamil dan memberikan keturunan. Dengan adanya seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, aku yakin cinta mereka akan semakin kuat. Meski 1000 Venus pun akan datang menggoda Alaska, Alaska tetap akan setia kepada istrinya, Aleta Vanessa Aldebaran. Jam 7 malam, Alaska yang baru pulang dari kantor langsung ke rumah orang tuanya. Sementara Vanessa sudah dari tadi sore berada di sana. Vanessa pulang kuliah lebih awal, lalu dijemput oleh supir keluarga Williams untuk diantar ke rumah mertuanya. Kau sudah pulang sayang, ayo duduk di samping istrimu, kita makan malam sama-sama, ajak Tiara. Dia sudah tahu dari Abimana kalau putranya itu sedang ada masalah dengan istrinya. Tapi mereka hanya bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Iya, Mam, saut Alaska dengan lemah lalu duduk di samping istrinya. Alaska menoleh ke samping tepat di mana istrinya duduk. Namun wanita itu sedikit pun tidak melihat ke arahnya. Alaska merasa hampa diperlakukan seperti itu oleh Vanessa, tapi dia mengerti. Vanessa mungkin merasakan hal yang lebih sakit daripada ini. Karena itu dia tidak mau memaksa istrinya langsung memaafkannya. Dia pun hanya bisa diam sambil memakan hidangan makan malamnya. Abimana sendiri dari tadi memperhatikan bagaimana Vanessa tidak ingin menatap suaminya sendiri. Bukannya marah, Abimana malah tersenyum samar. Dia tersenyum menertawakan putranya yang sedang frustasi karena diacuhkan istri sendiri. Di mana-mana wanita sama aja, kalau tidak ngambek bukan wanita namanya. Maaf Alaska, kali ini Dedi tidak bisa menolongmu. Kau harus berusaha membujuk istrimu sendiri, batin Alaska. Alaska mendadak tersedak seperti ada yang sedang mengumpatnya. Vanessa refleks mengambilkan minum dan memberikannya pada Alaska karena khawatir akan keadaan suaminya. Abimana kembali tersenyum. Ternyata meski sedang merajuk, Vanessa tetap perhatian pada suaminya. Terima kasih sayang, tiba-tiba saja aku tersedak seperti ada yang mengumpatku, ucap Alaska. Vanessa hanya geleng-geleng kepala lalu melanjutkan makannya. Tak apa, segitu saja sudah cukup membuat Alaska senang karena merasa diperhatikan. Setelah selesai makan malam, mereka pun pulang ke apartemen. Tadi sore, sebelum Alaska tiba di rumah orang tuanya, Vanessa sudah banyak diberikan nasihat oleh Tiara, mertuanya. Satu pesan yang paling Vanessa ingat adalah jangan pernah membiarkan masalah semakin berlarut-larut. Tidak ada rumah tangga yang selalu tenang dan juga damai. Pasti ada saja ujiannya di dalamnya. Semua masalah bisa diatasi dengan komunikasi yang baik dan jangan pernah menciptakan jarak antara hubungan suami dan istri. Karena pada jarak itu biasanya lebih mudah bagi pihak ketiga untuk memasukinya. Dan malam ini setelah selesai mandi, Vanessa mendapati suaminya sedang termenung di depan jendela kamar. Entah apa yang ia lihat selain hujan, ia tak kunjung reda dari tadi pagi. Dari habis mandi, tadi Alaska memilih berdiri termenung di sana. Vanessa pun akhirnya memilih berpakaian terlebih dahulu, setelah itu baru menyapa suaminya. Vanessa memadamkan lampu kamarnya, hanya menyisakan lampu tidur yang remang saja. Alaska yang sedang termenung tadi menyadari hal itu lalu segera menutup gorden jendela kamarnya. Saat membalikkan badan, dia sedikit kaget melihat sang istri yang memakai gaun tidur yang tipis sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Istrinya tampak begitu menggoda di matanya. Kenapa dia seksi sekali? Haruskah aku menerkamnya saat ini juga? Tapi bagaimana nanti kalau dia marah ya? Dia kan masih ngambek pada aku, umpat Alaska dalam hati. Di depan suaminya, Vanessa sengaja mengibas-gibaskan rambutnya yang panjang itu. Dia tampak begitu segar, tubuhnya juga sangat wangi. Dia sengaja mengundang hasrat suaminya sendiri. Apa dia tidak tahu kalau dia tuh sangat seksi kalau sedang begitu? Sial, aku ingin sekali memeluk tubuhnya, batin Alaska. Dia lalu menunduk ke bawah, sepertinya ada yang mulai bereaksi di bawah sana. Mengikuti arah pandang sang suami, Vanessa pun menahan senyumnya. Dia tahu suaminya menginginkannya. Hahaha, senang sekali bisa mengerjaimu seperti ini. Bagaimana rasanya? Enak tidak dicuakin sama istri sendiri? Ini akibatnya kalau kamu main rahasiaan lagi, ejek Vanessa dalam hati.
Alaska hanya bisa menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan. Begitu terus dia lakukan berkali-kali sambil memperhatikan istrinya yang sudah selesai dengan urusan rambutnya. Setelah itu, Vanessa tampak mengolesi body butter untuk bagian tangan dan kakinya. Batin Alaska pun semakin meronta-ronta. Kalau boleh, ia ingin menjadi relawan pengoles body butter itu untuk istrinya. Kenapa? Tanya Vanessa pada Alaska yang masih berdiri mematung. Kamu cantik sekali malam ini, jawab Alaska dengan jujur. Bukan itu maksudku. Yang mau aku tanya, kenapa celanamu itu mengembung? Tanya Vanessa sambil menahan tawanya agar tidak pecah. Dia harus tetap menjaga ekspresi seriusnya. Oh, ini. Alaska menengok ke bawah sekilas. Rasanya dia sudah tidak kuat lagi, sayang. Apa kamu masih marah padaku? Wajah Alaska langsung memelas. Vanessa menjawabnya dengan mengedikkan bahunya, lalu dia pun berbaring di atas ranjang dan masuk ke dalam selimut. Alaska pun dengan cepat menyusulnya. Sayang, aku minta maaf. Aku mohon jangan diamkan aku terus seperti ini, bujuk Alaska. Dia menarik Vanessa agar mau menghadap ke arahnya. Sudah tahu di mana salahmu? Tanya Vanessa. Dengan cepat suaminya itu mengangguk. Aku salah karena tidak jujur dari awal. Aku minta maaf. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi aku mohon jangan siksa aku seperti ini. Tangan Alaska mulai merayap merangkul pinggang sang istri. Melihat Vanessa tidak menolaknya, dia pun bergeser mendekatkan diri. Hari ini aku merasa sangat hampa sekali. Tolong jangan diamkan aku lagi, oke? Sekarang boleh tidak kalau aku menciummu? Aku sangat merindukanmu, pinta Alaska. Vanessa menjawab pertanyaan suaminya dengan sebuah ciuman yang lembut. Dia bahkan melumat bibir sang suami sehingga Alaska melongo merasakan nikmat yang sudah dia rindukan seharian ini. Lain kali kamu harus selalu terbuka dan berkata jujur padaku. Jangan ada yang dirahasiakan lagi, ucap Vanessa setelah melepas ciumannya. Alaska mengangguk dengan cepat. Apapun yang dikatakan Vanessa akan diiyakan olehnya. Apalagi dia sudah dipenuhi hasrat seperti ini. Sudah tidak marah lagi kan? Kamu memaafkanku? Tanya Alaska. Vanessa pun menganggukinya. Aku juga minta maaf karena mendiamkanmu. Aku hanya ingin kamu menyadari kesalahanmu. Aku sudah sadar sayang. Aku sudah sadar kalau aku salah. Aku juga sadar kalau aku tidak bisa hidup tanpamu. Baru sehari kau mendiamkanku, aku sudah stres bukan main. Mendengar itu, Vanessa malah menjunjungkan senyum manisnya. Maafkan aku, ucapnya sambil menarik kaos yang dipakai oleh suaminya, lalu melepasnya. Selanjutnya, ia meraba dada bidang itu dengan sangat sensual, sehingga Alaska merinding dibuatnya. Aku akan menghilangkan stresmu itu, ucap Vanessa dengan penuh arti. Detik selanjutnya, Alaska tidak menyangka Vanessa akan lebih dulu menciumnya dengan ganas. Dia pun tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membalasnya. Karena sudah mendapatkan lampu hijau dari sang istri, Alaska pun segera menyalurkan hasratnya. Desahan Vanessa yang menggema di seluruh penjuru kamar menandakan betapa panasnya aktivitas sepasang suami istri itu. Meski di luar sana udara terasa dingin karena hujan masih mengguyur dengan lebat, namun di kamar ini masih terasa panas menggelora. Selamat pagi sayang, sapa Alaska pada sang istri yang baru saja membuka matanya pagi ini. Akibat percintaan mereka tadi malam, tubuh Vanessa rasanya sangat lelah. Dia butuh beristirahat lebih lama. Dia melihat sang suami sudah berganti pakaian baru. Sepertinya suaminya itu sudah bangun dari tadi. Sudah menjadi kebiasaan Alaska yang selalu bangun awal setiap pagi, tak peduli selelah apa dia semalam. Pagi sayang, kamu sudah bangun dari tadi? Tanya Vanessa, matanya masih terasa berat untuk melek. Maaf ya, aku telat bangun, aku mengantuk sekali. Alaska yang sedang duduk di tepi ranjang menunduk mencium kening istrinya cukup lama. Dia tidak pernah mempermasalahkan jam tidur istrinya, tapi Vanessa selalu merasa sungkan sendiri. Tidak masalah, lagi pula ini kan hari Sabtu, kita tidak ada kegiatan apa-apa hari ini. Di luar juga masih hujan, rasanya hari ini memang waktu yang tepat untuk kita bermalas-malasan. Ucap Alaska membuat Vanessa terkekeh. Kamu bisa malas juga ya? Tentu, aku pikir kamu selalu rajin. Buktinya kamu selalu bangun pagi. Itu hanya kebiasaan. Jadi apa hari ini kita hanya akan menghabiskan waktu di rumah saja?
Enaknya ngapain ya kalau berdua di rumah? Tanya Vanessa sambil menimbang-nimbang. Alaska berpikir sejenak, sebuah ide jahil muncul di kepalanya. Dia pun mendekat lalu berbisik, bercinta sepanjang hari, bagaimana? Vanessa pun sontak melebarkan matanya lalu mendorong suaminya. Tidak, aku tidak mau. Apa tidak ada kegiatan lain apa? Masa harus begituan terus? Protes Vanessa dengan sewot. Lelahnya tadi malam aja masih belum selesai, bisa-bisanya suaminya malah minta lagi. Alaska langsung tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi istrinya. Dia sudah menebak, pasti istrinya itu akan memprotes idenya itu. Aku kan hanya memberikan usul, ucap Alaska dengan santai sambil menoel dagu sang istri. Tidak mau, yang lain aja. Kalau kita bikin cake aja, mau tidak? Nanti cake-nya kita makan sambil nonton film. Mau? Tawar Vanessa. Boleh, tapi ingat, kamu tidak boleh bilang pemain film prianya itu tampan saat menonton nanti. Aku cemburu. Kata Alaska mengingatkan. Dia selalu kesal jika istrinya sedang menonton drama Korea dan memuji aktor pemerannya di hadapannya. Sangat menyebalkan. Hahaha, iya sayang. Baiklah, ya udah aku mandi dulu ya kalau begitu. Aku ikut ya, pinta Alaska. Tidak, kamu sudah mandi, tolak Vanessa. Dia cepat-cepat bangun dan masuk ke dalam kamar mandi sebelum sang suami mengikutinya. Melihat istrinya sudah kembali bersikap hangat kepadanya, Alaska merasa sangat lega. Hatinya pun terasa tenang. Dia berharap tidak akan ada lagi masalah seperti kemarin. Dia tidak sanggup jika harus hidup tanpa istrinya. Sementara itu, di tempat lain, wanita masa lalu Alaska tengah menyiapkan diri untuk pindah ke negara lain. Wanita itu sampai saat ini masih menjadi incaran sekelompok orang. Hidupnya selama beberapa tahun belakangan ini tidak pernah tenang. Dia selalu diincar dan dikejar. Di sebuah kamar hotel yang tidak begitu luas, dia nampak sedang menelpon seseorang. Wajahnya terlihat begitu pucat dan penuh kekhawatiran. Dari rambutnya yang terlihat bersimpul secara urak-urakan, dapat dipastikan beberapa waktu ini dia tidak sempat memperhatikan kondisinya dirinya sendiri. Halo Suster Ivana, sapa Venus begitu panggilannya disapa. Venus, kau ada di mana saat ini? Apa kau sudah berhasil pindah ke negara lain? Tanya wanita yang diteleponnya dengan cemas. Saat ini aku masih ada di Jerman. Keberangkatanku terpaksa ditunda sehari karena pasporku belum selesai, jawabnya. Kau harus cepat meninggalkan negara itu. Orang-orang yang mencarimu sudah mulai mencium keberadaanmu di sana. Kalau kau terlambat, maka pelarianmu selama ini akan sia-sia, desak Suster Ivana. Aku akan langsung berangkat besok pagi-pagi sekali, Suster, tapi ada satu hal yang mengganjal di benakku. Negara yang aku tuju nanti adalah negara di mana pria yang pernah menolongku dulu berasal, Alaska William. Berasal dari negara itu, ucap Venus. Dia merasa ragu dengan negara tujuannya besok. Negara itu sangat luas. Belum tentu kalian akan satu kota nantinya. Sudahlah, tidak perlu memikirkan tentangnya. Dia juga sudah lama tidak mencarimu lagi ke sini. Mungkin dia sudah melupakanmu. Ingat Venus, kau harus fokus pada keselamatanmu, ucap Suster Ivana. Venus mendesah pelan. Dia duduk di tepi ranjang dengan perasaan bingung. Dia tidak mau bertemu lagi dengan Alaska karena sejujurnya dia sudah jatuh cinta pada pria itu saat Alaska menolongnya dulu. Hanya saja dia menyadari siapa dirinya saat itu. Dia bukanlah wanita yang pantas untuk Alaska. Oleh karena itu, dia memilih menghindar dan melupakannya. Namun jika nanti suatu saat mereka bertemu kembali, dia tidak tahu apa bisa menahan perasaannya lagi atau tidak. Halo Venus, kau masih di sana? Tanya Suster Ivana karena tidak terdengar lagi ada suara di seberang sana. Venus tersentak dan tersadar dari lamunannya. Sempat-sempatnya dia memikirkan wajah Alaska Williams barusan. Tidak, dia tidak pantas untuk pria itu. Dia harus menyadari pria itu terlalu baik untuknya. Iya Suster, aku masih di sini. Ya udah, tetap berhati-hati. Semoga saja besok perjalananmu lancar. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai di sana. Pesan Suster Ivana. Baik Suster, aku matikan dulu teleponnya kalau begitu. Semoga Tuhan selalu menyelamatkanmu Venus. Terima kasih Suster, aku harap juga begitu. Ucap Venus mengakhiri panggilannya. Setelah selesai menelpon, satu-satunya teman yang dia punya, Venus tampak merebahkan diri di atas ranjang. Mengingat betapa malangnya nasibnya, dia mendadak menangis menyesali perbuatannya dulu.
Kalau saja waktu bisa diputar kembali, pasti dia memilih untuk memperbaiki semuanya dari awal. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Mungkin sisa hidupnya akan dia habiskan dalam pelarian. Pernah beberapa kali dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Suster Ivana selalu mengingatkannya kalau itu bukanlah jalan yang terbaik. Tuhan pasti akan bertambah murka jika dia melakukan hal itu. Dan akhirnya beginilah hidupnya saat ini. Hidup dengan berganti identitas dan berpindah tempat. Di apartemen Alaska dan Vanessa sedang asik menonton film yang dipilih oleh Vanessa. Alaska tidak ikut menonton, lebih tepatnya hanya menemani sang istri saja. Dia bahkan tidak melihat ke layar TV di depannya. Dia malah sibuk membelai rambut istrinya yang duduk bersandar di dadanya. Sesekali dia terlihat menciumi rambut itu, harum dan wangi. Ia sangat menyukainya. Sayang, panggil Alaska. Kenapa sayang? Jawab Vanessa tanpa menoleh pada sang suami. Di sini udah ada isinya belum? Tanya Alaska tiba-tiba sambil mengusap-ngusap perut rata istrinya. Sudah, isi roti. Jawab Vanessa sambil terkekepelan. Alaska pun menari istrinya agar berhadapan dengannya. Dia bahkan mengangkat Vanessa agar duduk di pangkuannya. Kamu benar-benar tidak tahu kemana arah pertanyaanku? Tanya Alaska lagi. Kemana seharusnya arahnya? Tanya Vanessa iseng. Mendengar itu Alaska pun langsung menggigit dagu istrinya dengan pelan sehingga membuat Vanessa minta dilepaskan. Iya, maaf, aku bercanda, ucap Vanessa. Kita kan baru menikah 2 minggu sayang, aku rasa belum ada benihmu yang tumbuh di sini. Jawab Vanessa kemudian. Ia menunduk melihat perutnya sendiri. Apa kita kurang giat melakukannya? Tanya Alaska sambil tersenyum penuh arti. Vanessa pun tergelak lalu mencubit hidung suaminya sekilas. Dasar mesum, umpatnya. Iya, kalau dekat denganmu, aku selalu mesum. Gurau Alaska sambil menarik turunkan alisnya. Hahaha, dasar nakal. Vanessa lalu menghela nafas perlahan. Kali ini wajahnya mulai serius. Semoga saja kita segera diberi keturunan. Tapi kalau memang belum, kita harus banyak bersabar. Ada anak maupun tidak di tengah-tengah kita, semoga saja kita tetap harmonis selamanya. Wajah Vanessa tampak mulai sedih. Alaska pun dengan cepat mencium kedua pipi istrinya secara bergantian. Sayang, maafkan aku ya bertanya soal ini padamu. Aku hanya sekedar bertanya saja. Tidak ada maksud membuatmu sedih seperti ini. Ada anak maupun tidak, aku juga tidak peduli. Aku tetap mencintaimu sampai kapanpun dan aku juga akan terus bersamamu. Ucap Alaska dengan sungguh-sungguh. Janji? Tagih Vanessa sambil mengacungkan jari kelingkingnya. Bukan menautkan kelingkingnya pada Vanessa, Alaska malah mengulum kelingking itu. Vanessa sontak menarik jarinya kembali. Sayang, jorok sekali. Rengek Vanessa. Hahaha, loh. Jadi aku harus bagaimana sayang? Kamu yang memberikan kelingkingmu, jawab Alaska dengan wajah tanpa dosa. Aku memintamu menautkan kelingkingmu juga untuk membuat janji, bukan malah mau memakan kelingkingku, jelas Vanessa. Dia mengelap kelingkingnya yang basah di baju suaminya. Oh, begitu. Aku tidak tahu, bohong Alaska. Dia sengaja melakukan itu agar suasananya tidak sedih lagi. Menyebalkan sekali. Protes Vanessa. Iya sayang, maaf ya, aku benar-benar tidak tahu, ucapnya sambil menahan tawa. Vanessa tahu Alaska sedang mengerjainya. Dia pun membalas menggigit bahu suaminya, namun Alaska malah keenakan. Dia tidak merasa terganggu, justru dia senang digigit oleh istrinya. Ayo gigit lagi sayang, di tempat lain juga boleh, ucapnya dengan santai. Vanessa malah menyudahi gigitannya lalu memukul suaminya. Alaska pun balas memeluk sang istri dan mencium keningnya berkali-kali. Bersambung.